perjalanan menuju album keempat, band yang sudah berdiri selama 9 tahun. Gue rasa sih untuk prosesnya sekarang kita lebih saling memahami ya kalau untuk sisi musikalnya kayaknya. Di album selanjutnya nih gue kasih kisi-kisi dikit nih khusus untuk Inselicious ya. Bahwa sisi tipsi akan bermain. Halo Sisi Tipsi, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sebenarnya lagu ini nih unik sih, uniknya dalam artian ini kali pertama kita mengemasnya bener-bener apa ya, menguras pikiran banget ya. Karena awalnya memang lagu ini cukup dengan gue sama Rian aja tuh udah jadi gitu. Yang dimana Sisi Tipsi kan memang band yang instrumennya banyak ya, keroyokan gitu kan. Dan materinya sedikit cerita maksud gue. Awalnya Rian tuh calling gue ada lagu nih gitu, lagu romansa di SMA ini. Gue datang, seperti biasa belum ada lirik, belum ada apa-apa, cuman Rian mainin gitarnya, dia punya punya notasi verse-nya. Akhirnya gue bikin notasi ref-nya, terus Rian langsung tercetus. Kayaknya bawa apa ya? Kita bikin lagu soal SMA seru nih gitu, kurang lebih gitu. Lirik sih, penggalan lirik. Sama yang diangkat sih. Romansa di SMA ini yang kita angkat adalah, kita nggak munafik lah, yang kita rindukan di masa-masa SMA ya bolos sekolahnya. Sama pas udah mau weekend, kemana nih kita partinya gitu kan. Kepikiran udah mulai mau bikin ini jadi materi. Sebenarnya waktu itu nggak tahu mau ngangkat apa, tapi gue udah punya notasi verse-nya sama rhythm section gitarnya, dan emang tadinya tuh pengen bikin gitar sama vokal doang gitu kan. Terus Karena sering main di pensi sering main di pensi waktu itu, dari situlah kepikiran kayak seru juga ya kita bikin lagu tentang SMA, gara-gara kita sering main di pensi dan yang ngelihat anak SMA tuh yang kayak Kakak kakinya. Iya. Dan belum pusing lah ibaratnya. Iya, di pensi kan LO-nya juga masih siswa gitu kan, atau nggak siswi gitu kan, jadi kan kita ngobrol sama mereka gitu. Oh berarti sempat ngobrol sama anak SMA juga untuk? Pasti. Karena Sisi Tipsi itu selalu research setiap bikin materi gitu. Yang kita bawa ke sini adalah yang kita kenang gitu, masa-masa nakalnya gitu. Kenakalan remaja itu adalah apa ya, hal yang seru gitu kalau menurut gue. Karena memang semuanya itu di mana masa SMA itu kan masa yang berapi-api tuh katanya. Masa mencari jati diri gitu. Banyak kesalahan, banyak melakukan kesalahan, asal belajar dari kesalahan itu aja sih. Tujuannya sih sebenarnya ya pastilah pengen didengar banyak orang, itu nggak munafik lah kita. Cuman untuk Sisi Tipsi sendiri membawa warna musik baru lagi ke Sisi Tipsi gitu sih, membawa warna aja. Gitu. Dan untuk pendengar tujuannya gue pengen kayak orang kalau denger lagu ini ya dia bakal ketawa-ketawa nginget masa SMA-nya dia tanpa perlu dia utarain. Untuk materi ya, setiap karya itu pasti ada marketnya pasti gitu kan. Entah boomingnya kapan kita nggak tahu gitu kan. Semuanya itu yang maha kuasa sih yang yang punya waktu rencana, lah. Waktu. Booming bonus. Kalau kalau kita ditanya percaya atau enggak ya kita pasti percaya dengan karya-karya kita yang manapun. Kita tetap seperti biasa ya, dari namanya CCTV gitu. Artinya CCTV seperti mata lensa, kita nangkep momen-momen yang memang bener adanya gitu, tanpa bisa diedit gitu. Jadi kita bener-bener mengangkat isu-isu sosial, isu cinta juga gitu. Di album yang selanjutnya ya kita bahas cinta nih gitu. Namun jujur apa adanya dengan bahasa yang belak-belakan gitu loh. Kurang lebih gitu. Cuman
di album selanjutnya nih gue kasih kisi-kisi dikit nih khusus untuk Insilicious ya. Bahwa CCTV akan bermain dengan kata-kata kiasan sedikit di beberapa materi yang belum dirilis ya. Itu di album ketiga berarti? Album keempat. Oh, album keempat, Iya. setelahnya lagi ya? Kalau dari gue sih standar kalau misalnya ya lagi workshop apa segala macam. Misalnya Rian biasanya tuh udah ada apa pattern gitar yang inilah. Gue tinggal menyambut kayak tinggal nyambut aja. Oh drumnya kayak gini gimana ya pro gitu-gitu ya komunikasi aja sih. Kalau soalnya kan kalau workshop tuh instrumen kita pasti bareng-bareng kan. Jadi kayak gini enak nggak atau mau diganti kayak gini kayak gitu-gitu aja. Saling komunikasi pas workshop aja. Kalau gue lebih ke situ. Perjalanan menuju album keempat, band yang sudah berdiri selama 9 tahun. Gue rasa sih untuk prosesnya sekarang kita lebih saling memahami ya kalau untuk sisi musikalnya kayaknya. Nggak seperti mungkin dulu album pertama kita masih bingung nih harus diapain lagunya nih. Rekaman di mana kita nggak tahu. Iya rekaman di mana aja nggak tahu gitu kan. Iya. Kalau album keempat ini kayaknya karena sudah 9 tahun jadi sudah mulai mengerti. Oh nih si Adit mau mainnya kesini gitu. Oh si Amor kalau Amor ntar dulu deh. Oh si Rian bisa kesini gitu. Tapi kita udah lebih paham lah gitu satu sama lain. Menurut gue sih itu sih lebih mudah. Intinya sih ya kita tuh jamming aja sih. Nah, kalau aku kan workshop itu ngumpul ya. Ya benar kata Ojan jamming sih. Jamming. Jamming. Cuman kita saling jaga sebenarnya kayak misalkan once kita kan kalau udah terlalu nyaman jamming itu kan mainnya mungkin terlalu berlebihan gitu. Kurangin gitu. Karena kita terlalu seru gitu. Kita fun banget gitu. Karena konsep kita cuma 3 huruf FUN, fun. Tadi pagi ya? Enggak. Jangan pikiran fisik pun pernah. Iya. Dan itu ya namanya juga hubungan ya pasti bumbunya di situ nggak sih? Iya kan? Bagian dari proses CCTV sendiri sih. Yes. Sama yang berantem biasanya dikatain sama yang nggak berantem. Ceng-cengin. Abis itu juga kelar kok. Iya. Kalau biasanya ada leadernya gitu, yang biasanya penengah tuh yang selalu si A gitu biasanya kan. Semua mengambil posisi sih. Iya. Dan CCTV sih uniknya nggak ada leader. Karena kita memang udah kenal 4 tahun dulu baru ngeband. Gimana ya? Mungkin karena ada pengaruh juga kalau gue pribadi gitu. Mungkin ada pengaruh juga waktu gue ini bukan kuliah sih saat itu sharing sama salah satu dosen gue di kampus gitu kan. Dia itu sangat pencinta The Beatles gitu dan dia menyatakan bahwasannya Pak Harsawibawa ya. Dia menyatakan bahwa album ini hal yang paling prestige bagi seorang musisi gitu. Kalau itu sih kalau menurut gue itu yang mempengaruhi gue gitu. Nggak tahu yang lain. Ya kalau menurut gue mungkin tergantung dari marketingnya setiap band atau setiap artis itu kan beda-beda gitu kan. Cuman pada dasarnya menurut gue setiap lagu itu atau setiap karya yang baik, yang bagus, ya dia akan menemukan pendengarnya sendiri. Entah itu mau dirilisnya satu album kah atau single-single, jadi nggak begitu pengaruh juga. Kayak misalnya di album kedua kita lagu Lantai Dansa gitu, kita nggak rilis singlenya, nggak rilis video klip atau apapun, tapi ya Listenersnya lumayan. Itu sih jadi ya itulah tadi lagu yang bagus, karya yang bagus akan menemukan pendengarnya sendiri. Dia akan menemukan pendengarnya sendiri. Kapan waktunya nggak tahu. Ya. Rider kita yang khusus ya selain makanan, Vitamin C. alat sholat sih. Alat sholat ya. Iya. Ya benar itu. Bener. Udah nggak ada lagi nih ya? Nggak ada, selain itu nggak ada makan ya, makan Yang minum. penting ada makan minum. Doa dan bercanda dulu. Kita jadi kayak positif dulu energinya gitu. Walaupun mungkin gue berantem sama dia, bercanda. Dan berceria tuh sebenarnya lagunya Ika aja ya dulu ya. Lagunya Vina cuman jadi soundtracknya
mata seni IKJ kan? Mata seni IKJ, cuman di angkatan kita udah nggak ada mata seni, adanya ospek jurusan, tetap juga September Ceria juga gitu. Dan setiap dengar itu ya kita langsung kangen rumah kedua kita lah di IKJ sana.